Tidak ada orang ingin menderita. Orang mutiara, orang berperiuk, orang ajang ngale, orang tompong, tondong. Kalau ditanya apa yang diinginkan dalam kehidupan, ingin bahagia. Betul atau betul? Tidak ada orang yang susah, tidak ada orang menderita. Kenyataannya ada. Ada orang itu hidupnya susah, resah, gelisah. Walaupun hartanya banyak, pangkatnya tinggi. Sebaliknya ada orang yang hidupnya tenang, senang, bahagia. Padahal rumahnya mungkin ngontrak, mungkin numpang. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat orang itu bahagia? Apa yang membuat orang itu menderita? Aga mek bu itawe masenang, aga mek bu itawe menderita, susah. Ulama telah memberikan keputusan. Ternyata yang membuat orang bahagia itu adalah amal agama. Orang kaya kalau amalkan agama dia bahagia. Orang miskin amalkan agama bahagia. Orang kaya tidak amalkan agama menderita. Orang miskin tidak amal agama menderita. Banyak orang kaya, kita baca beritanya, loncat dari apartemen, bunuh diri. Duit banyak, mobil berderet. Tapi karena tidak amal agama menderita. Jadi kalau yang dicari kebahagiaan itu amal agama. Dan pusat untuk belajar amal agama ini di masjid. Saya dihantar Allah dari Mutiara. Ini karena keberkahan masjid Nurul Iman ini. Lebih kurang saya sudah berkunjung mungkin hampir 2000 masjid di sekitar 20 negara. Bulan Ramadan yang lalu saya di Filipina. Filipina itu dulu Islam, ibu kotanya Manila. Dulu fi amanillah, itu kerajaan Islam di bawah kerajaan Brunei Darussalam. Datang penjajah Spanyol, mereka berubah menjadi orang-orang non-Muslim dan hilang jejak-jejak Islam. Sekarang Islam tinggal 6%. Tapi tiap hari mereka mengatakan balik Islam. Kami hari pertama saja di Manila itu sudah di depan kita 3 orang masuk Islam. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, kami tidak masuk Islam, kami balik Islam. Dulu nenek moyang kami Islam. Ada orang bawa saya itu di mobil, saya tanya, nama kamu siapa? Dia bilang, nama saya Francisco. Nama ayah kamu siapa? Dia bilang, ayah saya namanya Antonio. Namanya ayahnya ayah kamu, bapaknya bapak kamu. Dia nggak mau kasih tahu. Saya curiga bapaknya dia, kakeknya dia namanya Abdullah. Jadi kalau tidak ada amal agama, maka merosot. Saya bersyukur nih masjid kita dulu tidak seperti ini. Masjid kita waktu kecil-kecil, sekarang udah pakai AC, pakai kipas, ada lampu, masya Allah. Tinggal target kita itu gimana 100% lelaki balik ini sholat berjamaah di masjid. Pak Imam punya tanggung jawab. 100% lelaki balik itu sholat berjamaah di masjid. Dan untuk perempuan tuh diperlukan hijab. Ini bukan hijab, ini hanya pembatas. Maaf Pak Imam.
Ini hanya pembatas antara laki-laki dan perempuan. Yang diperlukan itu hijab. Jadi dinaikin sedikit atau tambah kayu kanan kiri, kasih kain, itu baru menjadi hijab. Perempuan itu saf yang utama itu yang paling belakang. Kalau laki-laki saf yang paling utama yang paling depan. Lelaki yang paling utama yang paling duluan masuk masjid, paling belakang keluar masjid. Tapi kalau perempuan yang paling utama paling belakang masuk masjid, paling duluan pulang. Itu perempuan yang paling utama. Bahkan perempuan lebih utama lagi sholat di rumahnya. Tapi kalau perempuan mau sholat di masjid tidak boleh dilarang. Hanya di masjid pengurus harus siapkan tempat yang aman buat perempuan. Jangan hanya sekedar siapkan pembatas, tapi siapkan hijab aman untuk mereka sholat. Dan masjid kita supaya diterima amalannya harus sama dengan masjid Nabi. Bukan bangunannya, tapi amalannya. Apa amalan yang ada di masjid Nabi? Yang pertama amalan dakwah. Setiap orang ini saling mengajak kebaikan, saling mengajak makmurkan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan taklim. Di masjid harus ada taklim. Yang paling rame misalnya waktu maghrib. Kalau maghrib berapa saf? 4 saf. 4 saf, 5 saf. Bacakan 1 hadis atau 2 hadis. Selesai sholat baca 1 hadis, 2 hadis. Mereka bisa baca WA berjam-jam, baca, nonton macam-macam siaran dari YouTube. Tapi siapa yang menyampaikan kalam Rasulullah? Bacakan 1 hadis, 2 hadis, cukup. Kau usah lama-lama, sebentar aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baca. Gantian bacanya. Siapa yang baca besok, siapa yang baca lusa, seterusnya. Ini serangan orang-orang yang tidak beriman ini begitu dahsyat datang ke kantong-kantong kita sekarang ini. Dulu saya nonton di rumahnya Ponyompah pakai televisi hitam putih. Saya jalan kaki dari jembatan perbatasan Sopeng itu malam-malam. Dari maghrib sudah nonton. Kadang-kadang saya ketiduran. Ditinggalkan sama teman-teman. Saya bangun tidak ada siapa-siapa. Televisi sudah mati. Saya mau pulang takut sendirian tengah malam. Jadi nangis di sepanjang jalannya. Masya Allah. Kita bacakan 1 hadis, 2 hadis. Setiap hari. Mereka baca WA setiap detik, setiap menit. Dah, dalam Rasulullah sehari. Dalam 5 waktu sholat, 1 kali kita mendengarkan kalam Rasul. Ini Ustaz Jafar nanti yang atur. Satu hadis sampaikan. Ada buku taklim di sini. Apa Muntakhab atau Fadilah Amal ada enggak? Tidak ada sih. Tidak ada di sini. Nanti mudah-mudahan Allah kirim. Yang ketiga amalan di masjid Nabi, amalan zikir ibadah. Salat, doa, baca Quran. Masjid Nabi itu tidak pernah berhenti, 24 jam selalu ada pergantian amal. Kalau enggak salat, baca Quran, ngaji, doa, jadi ganti-gantian. Kalau di India itu 2 jam. Jadi kalau malam itu jam 9 sampai 11 2 orang 3 orang. Nanti jam 11 sampai jam 1 ada lagi, lain orang lagi. Jam 1 sampai jam 3 lain lagi. Jadi mereka memang itu setiap hari bermusyawarah. Saya jam 9 sampai 11. Dan mereka datang sholat, zikir, baca Quran. Nanti jam 11 malam dia pulang ada orang lain yang ganti lagi. Jadi masjid di India, di negeri Hindu itu hidup 24 jam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di masjid harus ada khidmat. Khidmat ini pelayanan. Siapkan air minum, minimal di masjid harus ada air minum. Sehingga orang mungkin musafir lewat, dia haus, dia minum. Itu ada orang mungkin lapar, dia datang ke masjid, ada makanan. Orang kalau di masjid ada minuman, ada makanan, orang senang datang ke masjid dan betah di masjid. Yang membuat orang mau cepat-cepat pulang itu karena melupui atau mendekai, minum, mau makan, mau minum. Siapkan di masjid Nabi sampai sekarang
Di Masjid Nabi yang jauh dari Mekah itu selalu ada air Zam-Zam. Bahkan di Raudah yang tempat begitu sempit itu tetap ada air Zam-Zam di situ juga. Kalau masjid kita ingin diterima, kita harus ikut apa yang ada di Masjid Nabi. Sediakan minimal air. Kalau pengurus masjid ini pemurah, maka nanti jemaah juga pemurah. Kalau dia dagang di pasar, dia untung. Untungnya itu tidak dihamburkan kemana-mana. Untungnya dia taruh di masjid. Dia pergi ke Liuk Datue. Liuk Datue di sini kan? Dia mancing ikan semelang. Dia jual di pasar, untungnya ada. Dia taruh itu untungnya di masjid. Kalau pengurus masjid ini pemurah, itu jemaah juga akan pemurah. Jemaah pemurah. Itu ada masjid binaan kami di Tangerang itu, Masya Allah. Itu bukan hanya makanan 24 jam tersedia, kopi, susu, teh, jahe, 24 jam tersedia. Ada meja khusus. Itu dia sediakan es krim gratis. Namanya Masjid Raudatul Hakim. Nanti bisa cari di YouTube. Apa yang saya bicarakan ini bisa di searching di YouTube. Nah, Raudatul Hakim, masjidnya Ketua MK. Dulu masjid itu juga tidak ada apa-apa. Kalau jemaah datang, jemaah diusir karena dikira mengganggu. Tapi kita datang lagi kita beritahu. Masjid kita standarnya itu Masjid Nabi. Kalau masjid kita tidak diakui sebagai pengikut Masjid Nabi, terus masjid kita menginduk kemana? Akhirnya dia berubah pelan-pelan. Saya bilang, Masjid Nabi itu ada makanan, ada minuman. Maka akhirnya mereka sediakan makanan. Sekarang itu, zuhur 1.000 orang. Zuhur 1.000 orang. Kalau Jumat 3.000 orang. Dan semua dikasih makan. Masjid menyediakan makanan. Ini sebenarnya kalau masjid kita nih, dicoba nih satu kali, artinya musyawarah. Besok siapa yang bawa sanggara pelah? Pagi, lusa siapa yang bawa pisang lame kaju? Lusa setiap hari ada orang yang bawa, terutama ibu-ibu. Itu saya dengar satu suap makanan kita dimakan oleh tamu Allah, karena yang datang ke masjid tamu Allah. Itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Satu suap makanan. Kalau orang makan 2 suap, 2 kali haji, 2 kali umroh. Berangkat umroh mahal 35 juta. Tapi orang makan makanan kita itu dari rumah kita, untuk berkahannya akan datang ke rumah kita. Alhamdulillah, saya membuktikan keberkahan. Saya punya anak 20. 12 perempuan, 8 laki-laki. Cucu 3. Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Dua sudah menikah. Anak pertama dan ketiga sudah menikah. Jadi jangan bertanya berapa indoknya. Yang penting jumlah produksinya. Tapi keberkahan ini adalah alhamdulillah. Ini anak istri alhamdulillah berangkat umroh, berangkat haji. Mereka juga saya ajak ke berbagai negara. Ini barakahnya kalau ada tamu datang ke masjid itu, saya suruh mereka masak, suruh mereka bikin sanggara, suruh mereka bikin makanan, khidmat. Keberkahan mereka itu doakan. Istri saya bawa ke bukan hanya umroh haji, saya bawa juga ke India, bawa ke Bangladesh, bawa ke Singapura, bawa ke Malaysia sama istri. Kalau tidak ada keberkahan dakwah, paling jauh sampai Jangkali, Boteriu, Timpa, Sumpatero, Lemede, Sumpah Labu, tidak. Kalau datang jemaah itu, ada orang datang itu membawa berkah. Dan keberkahan pergerakannya dia akan mengalir ke kita kalau kita berkhidmat. Itu cara mengambil keberkahan dari orang-orang itu dengan kita kasih makan dia. Kita kasih makan dia. Itu cara untuk mengambil keberkahan. Saya juga tidak tahu. Dulu ada jemaah dari Bangladesh datang ke masjid saya. Ya namanya tamu kita hormati, kita siapkan makanan. Tapi mungkin mereka doakan.
berkat doa mereka nih, Allah hantarkan ke berbagai. Saya bersama istri saya bawa ke Afrika Selatan, tempatnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan dari Afrika Selatan tuh ulama itu kasih tahu, tolong sampaikan salam saya kepada orang Indonesia, tolong sampaikan salam saya kepada orang Sulawesi. Loh, kenapa? Orang pertama yang azan di negeri kami itu dari Sulawesi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Coba tuh mereka begitu menghormati kita. Dan ada turunannya Syekh Yusuf di sana. Saya ketemu wajahnya wajah Bugis. Saya tanya agak kereba, dia nggak jawab. Saya tanya lagi, apa kabar? Dia tidak jawab. Saya tanya, how are you? Baru dia jawab. Dia nggak ngerti bahasa Bugis, nggak ngerti bahasa Indonesia, dia ngerti bahasa Inggris. Itu turunan Syekh Yusuf ada di Afrika Selatan. Ini berkah daripada usaha. Jadi kalau ada datang tamu, insya Allah, ibu-ibu ini terutama, supaya datang keberkahan di rumah kita, anak-anak kita, maka kita khidmat. Dan ibu-ibu juga masak di rumah dengan zikir, baca subhanallah, alhamdulillah sambil motong sayur, sambil masak itu, sehingga nur daripada zikir itu masuk ke dalam beras itu, masuk ke dalam sayur itu, sehingga suami makan, anak makan tuh ada kekuatan untuk zikir kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Tapi hari ini ibu-ibu masak sambil lagu dangdut. Putus lagi cintaku. Itu kalau dimakan oleh suami, dimakan sama anak, itu jadi suami jadi penggemar dangdut, anak penggemar dangdut. Dari mana? Karena makanan itu dimasukkan nur zikir itu. Coba pikir ibu-ibu ini kalau masak itu, baca subhanallah, alhamdulillah, dan masakan kita bawa ke masjid. Di Bengkulu saya buat gerakan namanya GLS. GLS, gerakan lebihkan sepiring. Setiap ibu masak di rumah, sepiring kirim ke masjid. Itu sehari bisa kumpul 30 piring makanan. Kan masak biasa aja, cuman sepiring bawa ke masjid, sepiring bawa ke masjid. Itu di semua masjid itu ada 20 piring, nggak harus nasi, ada yang bawa ikan, ada yang bawa sayur. Seperti bulan Ramadan ya kan? Kalau Ramadan kan kita ada tuh gantian bawa. Di luar Ramadan berhenti, harusnya terus. Kalau makanan ada di masjid, itu orang akan senang ke masjid, betah di masjid. Kalau kita lempar biji jagung, burung-burung akan datang ke sana, berebutan. Dan kalau kita lempar roti di kolam, ikan-ikan akan ngumpul. Kalau kita taruh pisang rebus, singkong rebus di masjid, orang-orang akan datang ke masjid. Ini namanya khidmat, pelayanan. Jadi 4 amalan masjid Nabi ini yang harus ada di masjid kita. Pertama, amalan dakwah. Yang kedua, amalan taklim. Yang ketiga, zikir ibadah. Dan yang keempat, khidmat. Ini yang sangat penting. Banyak ceramah pandai-pandai udah. Tapi hari ini orang lupa kepada yang namanya khidmat. Nah, mulai besok harus ada minimal air minum di masjid kita. Gimana Pak Ustaz? Berapa uang kas kita sekarang? Ada 10 juta? 20 juta? Lebih. Habiskan uang itu untuk beli makanan. Nanti kalau orang protes, kenapa uang kas masjid habis? Itu kan kamu yang makan. Belikan makanan di sini, banjirkan dengan minuman, kopi, susu. Itu orang tidak akan protes karena dia sendiri yang makan. Tapi kalau tidak ada apa-apa atau kas masjid habis, itu pasti orang protes. Pak Imam, kenapa kas masjid habis? Ya itu mau bikin menara, udah menaranya udah tinggi, udah cukup. Sekarang habiskan ke masjid untuk dikembalikan kepada jamaah. Ini akan mendatangkan mereka betah di masjid, senang datang ke masjid. Semoga bermanfaat dan mohon doa besok saya harus kembali lagi ke Jakarta. Dan kalau ke Jakarta jangan lupa ke rumah saya. Kalau teman-teman sudah punya nomor telepon saya, ada di grup, ada sama Pak Kepala Sekolah ini. Nanti ada yang, kalau ada yang ke Jakarta, telepon saya, insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan. Yang sudah sampai ke rumah saya itu syukur sambata. Cambiabei.